Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Rabibi dari kelas Sistem Informasi 08. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan dan pengorganisasian perusahaan bisnis. Mengenali kebutuhan konsumen, pelajari karakter pelanggan. Ketika memutuskan untuk memulai suatu usaha, tentunya sudah terpikir target yang akan jadi pelanggan. Mencari tahu sehari-harinya. Setelah mencari tahu karakternya, cari tahu juga kegiatan sehari-harinya, seperti apa yang dilakukan, apa yang mereka beli, berapa mereka membeli, dan lain sebagainya. Berikan kuesioner. Kuesioner itu merupakan cara yang populer, maka tidak ada salahnya untuk dicoba. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keinginan pelanggan, bisa di bidang pelayanan ataupun kualitas produk tersebut. Yaitu lakukan survei pasar. Survei dilakukan sebagai langkah kedua setelah menyebarkan kuesioner. Hasil kuesioner bisa disinkronkan dengan hasil analisa survei. Hal ini untuk lebih mengkonkretkan data yang ada. Setelah itu, jalin hubungan baik dengan pelanggan. Berlakulah sopan dan ramah kepada calon pelanggan ataupun pelanggan. Buatlah mereka nyaman sehingga kita bisa lebih mudah memahami apa yang mereka butuhkan. Cara yang pertama adalah dengan bertanya. Jangan pernah berasumsi apa yang kita pikirkan sama dengan yang mereka pikirkan. Jadilah pendengar yang setia. Bahkan ketika ada kesalahpahaman, mintalah pendapat terlebih dahulu kepada pelanggan apa yang bisa kita lakukan dan bagaimana yang mereka inginkan. Ini akan membangun citra positif bagi kemajuan usaha. Lebih teliti dalam mengecek ketersediaan barang, jangan sampai mengecewakan pelanggan. Terkadang hal ini sering dilupakan. Setelah itu, selalu simpan data pelanggan. Untuk membantu mendekatkan diri dengan pelanggan, pelaku bisnis harus selalu menyimpan data pelanggan. Hal ini tidak akan susah jika dengan bantuan software toko. Karena jika tidak ada data pelanggan, kemungkinan akan susah untuk menjalin hubungan baik, karena bisa saja lupa dengan pelanggan tersebut. Selanjutnya, menetapkan sasaran. Langkah awal dalam manajemen yang efektif adalah menetapkan sasaran atau disebut goal. Sasaran yaitu tujuan yang diharapkan dan direncanakan untuk dicapai suatu bisnis. Setelah itu ada strategi. Strategi adalah perangkat luas rencana organisasi untuk mengimplementasikan keputusan yang diambil demi mencapai tujuan organisasi. Jenis-jenis strategi. 1. Strategi perusahaan. Strategi ini untuk menentukan sikap keseluruhan ke arah pertumbuhan dan cara perusahaan mengelola bisnis atau lini produknya. Strategi bisnis atau strategi persiangan. Strategi pada tingkat unit bisnis atau lini produk yang berfokus pada posisi kompetitif perusahaan. Setelah itu ada strategi fungsional. Strategi yang digunakan manajer di bidang khusus untuk memutuskan cara yang terbaik mencapai tujuan perusahaan melalui produktivitas. Setelah itu, menetapkan sasaran bisnis. Sasaran yaitu target kinerja, alat ukur keberhasilan atau kegagalan diukur oleh organisasi dan manajer mereka pada tiap tingkatan. Tujuannya penetapan sasaran yaitu penetapan sasaran memberikan arah dan panduan bagi manajer di semua tingkatan. Penetapan sasaran membangun perusahaan mengalokasikan sumber dayanya. Penetapan sasaran membantu membangun budaya perusahaan. Penetapan sasaran membantu juga manajer menilai kinerjanya. Selanjutnya ada sasaran perusahaan. Sasaran jangka panjang. Sasaran ditetapkan untuk periode waktu yang lama, umumnya 5 tahun mendatang atau lebih. Kedua, ada sasaran jangka menengah. Sasaran yang ditetapkan dalam jangka waktu 1-5 tahun mendatang. Ketiga, ada sasaran jangka pendek. Sasaran yang ditetapkan untuk waktu yang dekat, biasanya kurun waktu 1 tahun. Merumuskan strategi. Perumusan strategi menciptakan program yang luas untuk menetapkan dan mencapai sasaran organisasi. Menetapkan strategi sasaran jangka panjang yang langsung berasal dari pernyataan misi perusahaan. Setelah itu ada hierarki perencanaan. Dan selanjutnya ada proses manajemen. Proses manajemen yaitu proses POAC, sumber daya finansial, manusia, serta informasi suatu perusahaan untuk mencapai sasarannya. POC yaitu P-nya singkatan dari planning, proses manajemen yang menetapkan apa yang diharuskan organisasi dan bagaimana sebaiknya melakukan. O-nya perorganisasian, proses manajemen untuk penetapan cara terbaik dalam mengatur sumber daya dan aktivitas organisasi menjadi struktur yang logis. A-nya accounting, proses manajemen yang memandu dan memotivasi karyawan untuk mencapai sasaran organisasi.
C-nya yaitu controlling, proses manajemen yang memonitor kinerja organisasi untuk memastikan bahwa sasarannya dapat tercapai. Tipe-tipe manajer yaitu ada 3, 1 manajer puncak, 2 manajer menengah, dan ketiga manajer lini pertama. Selanjutnya ada struktur organisasi dan menetapkan hierarki pengambilan keputusan. Menetapkan tugas atau tanggung jawab atas kewenangan. Tanggung jawab yaitu kewajiban melakukan tugas yang diberikan. Wewenang yaitu kekuasaan membuat keputusan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Dan ada mendistribusikan wewenang, sentralisasi dan desentralisasi. Dan ada juga bentuk-bentuk dasar struktur organisasi yaitu 1 organisasi fungsional, 2 organisasi divisional, 3 organisasi matrik, 4 organisasi internasional. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.